Shalom teman-teman. Teman-teman, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati dari awal sampai akhir ibadah ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan konsentrasi untuk menjalani ibadah ini. Berkati kami juga ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Oh sukacitaku dan I love you Jesus. Dia mengasihi aku.
kamu perlu tahu. Kali ini kita akan membahas asal-usul lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Annie Sherwood Hawkes adalah pencipta lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Annie Sherwood Hawkes lahir pada tahun 1836. Ia tinggal di sebuah desa kecil di negara bagian New York, Amerika Serikat. Sebagai seorang gadis, ia ternyata sudah mempunyai bakat yang luar biasa. Pada umur 14 tahun, ia sudah mulai menulis syair-syair yang diterbitkan dalam sebuah surat kabar setempat. Pada tahun 1859, Annie menikah dan pindah ke kota besar New York. Di situ ia menggabungkan diri dengan sebuah gereja baptis. Bertahun-tahun lamanya ia menjadi anggota gereja yang setia. Yang menjadi pendeta ini adalah Dr. Robert Lowry. Dr. Lowry juga seorang penyair dan musikus. Setelah ia mengetahui tentang talenta ini, ia pun mendorong ibu itu untuk menulis beberapa lagu rohani. Di antara 400 karangan Annie Sherwood Hawkes, yang paling terkenal adalah nyanyian yang ditulisnya pada suatu pagi yang cerah dalam musim semi tahun 1872. Ia menceritakan pengalamannya membuat lagu itu. Nyanyian itu saya tulis pada pagi hari, bertahun-tahun yang lalu. Di tengah-tengah kesibukan di rumah, saya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Saya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana gerangan orang yang hidup tanpa Dia dalam suka maupun duka? Pada saat itulah terkilas dalam pikiran saya kata-kata, Tuhan harapanku sepanjang waktu. Saya lalu duduk dekat sebuah jendela pada hari yang sejuk dalam bulan Juni itu. Saya mengambil pensil, lalu mulailah kata-kata itu tercurahkan di atas kertas. Itu yang Annie katakan. Ini menunjukkan syairnya yang baru kepada pendetanya. Pendeta Lowry segera menyukainya. Ia pun mengarang lagunya dan juga menambahkan kornya, yang kemudian selalu dinyanyikan bersama dengan baik-baik ciptaan Nyonya Hawkes. Kemudian gembala sidang itu menerbitkan lagu bagi hidup sehari-hari dalam lembaran khusus untuk pertemuan besar sekolah minggu se-Amerika Serikat yang diadakan 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan November tahun 1872. Semua orang menyukai lagu baru itu. Segera nyanyian itu mulai dicetak dalam kitab-kitab lagu rohani dan mulai dibawa pula ke negeri-negeri lain. Pendeta Robert Lowry, yaitu pelengkap dan penyempurna lagu karangan Annie, juga mengarang banyak lagu pilihan yang lain. Seorang pernah bertanya kepada Nyonya Hawkes tentang ketenaran lagu bagi hidup sehari-hari. Annie menjawab, saya sendiri kurang mengerti mengapa nyanyian itu begitu menggerakkan hati banyak orang. 16 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1888, Nyonya Hawkes mulai mengerti hal itu. Pada waktu itu suaminya meninggal dunia. Dalam saat kesedihan, kata-kata dari nyanyian yang ditulisnya sendiri membawa banyak penghiburan baginya. Annie sebagai janda lalu pindah dari kota New York dan tinggal bersama anak perempuannya. Dan sepanjang masa hidupnya sampai kematiannya pada tahun 1918, lagu pilihan karangannya sendiri itu terus menolong dan menguatkan dia. Banyak umat Kristen di seluruh dunia mendapatkan bantuan dan kekuatan dari nyanyian itu. Dan lagu bagi hidup sehari-hari itu masih tetap membawa sukacita dan damai ke dalam hati banyak orang. Pelajaran moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah dapat berguna bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Read Your Bible. And you grow.
Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, Tante Tati hari ini mau membawakan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Kiranya boleh kami melalui dengan penuh sukacita sore hari ini Tuhan. Kami beribadah bersama adik-adik yang ada di rumah secara online Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada sore hari ini Tante Tati akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu kita ambil dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang pencobaan di padang gurun. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ya, Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus di sana berpuasa. Dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Dan pada akhirnya pun Yesus merasa lapar. Maka datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah. Kemudian iblis pun membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong oleh malaikat-malaikat di bawah. Adik-adik yang ada di rumah, lalu Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Alkitab ada tertulis, jangan mencobai Tuhan. Lalu iblis pun terus membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Lalu dia menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, akan tetapi dengan ada satu syarat, yaitu satu syaratnya iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Lalu Tuhan Yesus pun berkata bahwa menurut kitab suci, iblislah harus menyembah Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, akhirnya iblis pun kalah dan ia pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat pun datang untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan. Ya, dari cerita firman Tuhan tadi kita bisa ambil bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa hanya dengan firman Tuhan kita dapat melawan iblis. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Ya, karena Alkitab adalah sebagai penolong kita setiap hari. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Sekali lagi Tante Tati akan memberikan surat ayat hafalan yang kita ambil dari Mazmur 119 ayat 165. Ya, Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Saya ulangi, besarlah ketentraman pada orang-orang
yang mencintai Taurat-Mu. Nah, demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan sore hari ini. Ya, semoga kita diberkati melalui firman yang kami dengar. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita berpisah, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar menjadi penolong dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami ya Bapak, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi, dan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu, agar di setiap kehidupan lebih baik lagi ya Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus dimanapun berada. Pakai terus kami Tuhan, hamba-Mu ini, kiranya Tuhan supaya dapat menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu kembali bulan depan bersama Tante Tati. Shalom. Dadah.